Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rahman di channel Islam Agamaku. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hadis tentang sholat. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Ya, jadi seluruh umat Islam telah memahami bahwa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pedoman hidup yang utama setelah Al-Quran. Atau dengan kata lain, hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam di samping Al-Quran itu sendiri. Hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti sesuatu yang baru. Kata hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang sudah balik dan berakal, kecuali bagi wanita yang sedang haid dan menjalani nifas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menjalankan sholat fardu 5 waktu. Bahkan banyak dalil dari Al-Quran dan hadis tentang keutamaan ibadah sholat. Disebutkan pada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Ayat di atas menunjukkan jika manusia sesungguhnya diciptakan di dunia agar terus beribadah kepada Allah, maka dari itu sebaiknya kita sebagai umat manusia berlomba-lomba dalam beribadah dan berbuat amal baik bagi sesama makhluk ciptaannya. Berikut beberapa hadis yang menerangkan tentang sholat. Yang pertama adalah sholat memberikan kebaikan yang banyak. Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah sholat merupakan sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat, yaitu amalan apakah yang paling afdal? Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti pada orang tua, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apalagi? Aku bertanya kembali, jihad di jalan Allah, jawab Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu pertama, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah sholat adalah tiang agama. Pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat adalah sholat adalah obat hati. Berdasarkan hadis riwayat An-Nasyai dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Hadis riwayat An-Nasyai dan Ahmad. Selain itu, Nabi Muhammad juga meminta sahabatnya Bilal untuk mendirikan sholat, sebab ibadah tersebut bisa menyamankan diri seseorang. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, artinya, wahai Bilal, berdirilah, nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima adalah sholat 5 waktu menghapus dosa.
di antara sholat yang 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, perintahkan anak-anak untuk sholat. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Ahmad. Demikianlah video dari saya kali ini mengenai beberapa hadis tentang sholat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tunggu saya di video berikutnya tentang agama Islam di channel Islam Agamaku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.